Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Ilham Nasir, Muhammad Farhan, Roger Clinton, Sandra Mutiara Tirta, dan saya sendiri, Thalia Amelia Setiawan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang classical conditioning. Pertama-tama, saya akan membacakan biografi Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter Rusia. Ia dilahirkan 14 September 1849 di Jasan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Pendidikan Ivan Pavlov. Pavlov telah melakukan pendidikan terhadap kelenjar ludah secara intensif sejak tahun 1902 dengan menggunakan anjing. Kayak terkenal dengan refleks-refleks yang terkondisikan. Saya Muhammad Farhan, saya akan melanjutkan membaca isi PPT tersebut, yaitu adalah pengertian classical conditioning. Classical conditioning adalah sebuah prosedur pencipta refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum datangnya refleks tersebut. Konsep lain dari classical conditioning adalah stimulasi generalisasi baru yang sama dengan condition stimulus untuk penghasilan respon yang sama. Diskriminasi adalah proses belajar untuk membuat satu respon terhadap satu stimulus dan membedakan respon atau bukan respon terhadap stimulus lainnya. Selanjutnya, penemuan eksperimen Ivan Pavlov. Diskriminasi. Proses menyadari perbedaan di antara stimulus. Selanjutnya, proses belajar untuk merespon beberapa rangsangan dan tidak merespon yang lainnya. Contoh, anjing akan belajar membedakan di antara suara yang ada. Extinction. Extinction adalah pembalikan atau pelemahan respon yang dikondisikan buka kurung CR dan tutup kurung. Disebabkan oleh hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan buka kurung UCS tutup kurung. Tanpa asosiasi stimulus CS dengan UCS, maka CS akan kehilangan kekuatan untuk menghasilkan CR. Contoh, untuk anjing yang berliur ketika mendengar bel tidak harus dengan makanan. Sekian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra. Penemuan eksperimen Ivan Pavlov yaitu ada akuisisi, hubungan antara rangsangan netral respon dengan conditioned stimulus dan kemudian menjadi conditioned stimulus yang menghasilkan conditioned respon. Selang waktu antara CS dan UCS penting karena memiliki keterhubungan rangsangan. Jarak waktu yang optimal antara CS dan UCS hanya sepersekian detik. Pengkondisian klasik diperlukan selang waktu yang singkat antara CS dengan UCS. Lalu ada generalisasi, kecenderungan sebuah rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan akan menghasilkan respon yang dikondisikan. Semakin mirip stimulasi akan memberikan respon. Contoh, respon berliur terhadap bel akan berlaku bagi suara lain yang mirip dengan bel. Selanjutnya, di sini ada gambar yang terbagi menjadi 4. Before conditioning ini terbagi menjadi 2, yaitu conditioned stimulus atau UCS dan conditioned stimulus atau CS. Yang ketiga ada during conditioning, yaitu ada conditioning response atau CR, dan yang keempat ada after conditioning, yaitu unconditioned response atau UCR. Istilah classical conditioning Ivan Pavlov. Yang pertama, ada unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan, seperti makanan yang melalui kemampuan bawaannya dapat menimbulkan refleks organik. Yang kedua, ada conditioned stimulus, yaitu stimulus yang terkondisikan, seperti bunyi yang bersifat netral sebelum dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Yang ketiga, ada condition response, yaitu respon yang dikondisikan dengan refleks yang ditimbulkan oleh condition stimulus setelah dihubungkan dengan unconditioned stimulus.
Yang keempat, ada unconditioned response, yaitu respon yang tidak dikondisikan. Namun, refleks ini alami seperti air liur yang ditimbulkan dengan sendirinya. Teori behavioristik terhadap kepribadian dalam kurung pengkondisian klasik Ivan Pavlov. Desensitisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memberikan efek kecemasan dengan cara membuat individu tersebut menggabungkan elemen relaksa dengan visualisasinya. Metode ini dikembangkan oleh psikiater, tetapi menghambat rasa cemas melalui kontra pengkondisian respon sebaliknya, yaitu dengan relasi otot. Contoh ketika ada seorang anak yang awalnya memiliki kecemasan di depan kalayak ramai, namun sang guru mengatakan bahwa jika kamu gugup harus istirahat agar kecemasan tersebut berkurang. Cara ini dilakukan adalah melatih desensitisasi secara sistematis pada seminggu sebelum tampil, 3 hari dan bahkan 3 jam sebelum acara hari H, anak tersebut kehilangan kecemasannya. Kesimpulan dari teori pengkondisian klasik ini adalah bahwa kepribadian individu dalam sudut pandang behavioristik terbentuk karena perilaku yang berhubungan dengan lingkungan dari waktu ke waktu agar mendapatkan suatu respon yang diinginkan. Padahal individu tersebut tanpa sadar bahwa ternyata mereka dikendalikan oleh stimulus yang terdapat dari lingkungan luar. Berdasarkan dari eksperimen Pavlov, ini adalah acuan penting dalam sistem pembelajaran pendidikan maupun kepribadian. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.